Anda kembali di iNews Siang pemirsa, ribuan warga melakukan aksi bela Palestina di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat Minggu pagi. Aksi ini menyuarakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Ribuan warga yang tergabung dalam Umat Islam Bersatu menggelar aksi bela Palestina di area Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat Minggu pagi. Mengibarkan bendera merah putih dan Palestina, ribuan warga menyuarakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Aksi ini diwarnai dengan penunjukan sejumlah poster tentang korban jiwa oleh kebiadaban Zionis Israel, mulai dari foto korban warga sipil, anak-anak hingga jurnalis. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah berhubung dengan rekan jurnalis iNews, ada Ervan David di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Ervan, bagaimana jalannya aksi bela Palestina di Bandung saat ini? Ya, selamat diinformasikan bahwa aksi bela Palestina ini sudah berlangsung dari pukul 5.30 hingga saat ini, dan tadi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ribuan warga melakukan aksi long march dari Gedung Sate menuju kawasan Jalan Merdeka untuk kembali menggelar aksi teatrikal di kawasan jalan tersebut. Dan pada pukul 9.30 hingga saat ini warga sudah berada di kawasan Jalan Asia Afrika untuk kembali berkumpul melaksanakan aksi solidaritas untuk mendukung warga Gaza di Palestina. Dan kami dapat perlihatkan pemirsa, untuk saat ini suasana di kawasan Jalan Asia Afrika terus dipadati oleh massa aksi dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Barat. Dan bendera raksasa juga dibawa oleh ribuan massa untuk dikibarkan di kawasan Jalan Asia Afrika, tepatnya di kawasan Gedung Merdeka Asia Afrika. Dan ribuan warga ini tergabung dalam Umat Islam Bersatu melakukan aksi bela Palestina di kawasan Jalan Asia Afrika. Dan untuk aksi ini juga diwarnai penunjukan sejumlah poster korban jiwa oleh kebiadaban Zionis Israel, mulai dari foto korban, warga sipil, anak-anak, dan juga para wartawan yang ada di Gaza, Palestina. Dan inilah warga yang sedang melaksanakan aksi di kawasan Jalan Asia Afrika ini sendiri, dan warga juga membawa sejumlah poster dan juga simbolis boneka mayat dari anak-anak dari kebiadaban Zionis Israel. Dan rencananya aksi ini sendiri akan terus berlangsung hingga pukul 12 siang nanti, dan akan dilanjutkan dengan sholat zuhur di kawasan Masjid Alun-Alun Bandung. Demikian, Syafa. Terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasihat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan.
sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hampir 2 bulan kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan menyita perhatian publik. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Jasad Arya Daru ditemukan di dalam kamar indekosnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 lalu. Setelah penemuan jasad Arya Daru, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Dari CCTV yang beredar luas, ada beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar untuk memeriksa keberadaan korban. Penjaga indekos juga coba membuka jendela kamar untuk memastikan kondisinya. Setelah pintu kamar berhasil dibuka, penjaga indekos panik melihat kondisi Arya Daru yang terbujur kaku dengan wajah terlilit lakban kuning. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri.
Arya Daru diduga berada di atas atap gedung kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat. Arya Daru juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun Arya Daru tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Selain aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas, polisi juga mengungkap kondisi Arya Daru ketika ditemukan. Wajahnya tertutup plastik, kemudian terlilit lakban warna kuning di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi, serta hasil autopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan.